Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, sudah terbongkar ya Rismon dalam keadaan tekanan yang sangat-sangat luar biasa. Dan bahkan ya diprediksi begitu kan, ya maju mundur kena begitu. Begitulah nasib Rismon, diprediksi begitu kan ya. Rismon Sianiper ini berpeluang masuk penjara. Wih. Ya, ternyata sudah terjebak begitu kan. Maju mundur kena begitu. Makanya tidak heran ya syarat Rismon ini untuk diterima di Termol itu salah satunya ya harus mengkritik Roy Suryo. Harus mengkritik ya lawan politiknya ya seperti AHY misalnya, seperti Pak JK misalnya. Baru diterima di kalangan para Termol. Diadu domba dulu begitu kan. Sangat disayangkan. Padahal buku-buku yang saya baca dari Rismon begitu kan ya. Wah ini keren Rismon ini, bagus begitu kan. Ya karena ada peluang rekam jejak akademiknya berpeluang masuk penjara misalnya. Ya, pada akhirnya tidak kuat pada tekanan-tekanan itu. Ngeri bos, ya. Ini persoalan-persoalan sangat-sangat penting begitu kan. Ini persoalan-persoalan yang kemudian menjadi menjadi catatan penting begitu. Jadi saya kira hari ini begitu kan ya, hari ini Rismon nampaknya sudah mulai ketar-ketir begitu. Ini salah satunya, Rismon Sianiper berpeluang masuk penjara. Wih. Ya. Ini salah satunya juga manuver kasus ijazah Jokowi. Roy Suryo sebut Rismon diterpa 3 masalah besar, ya bahkan diancam. Wih. Ngeri bos. dapat apa namanya, karmanya begitu kan, dapat karmanya begitu. Saya kira dengan adanya Rismon pemikiran sejak awal dengan Roy Suryo begitu kan, itu sangat bagus begitu. Buku-bukunya itu sebenarnya berdasarkan dengan fakta, dengan realita, tapi justru hari ini dibantah dengan dirinya. Ada apa? Ya karena ada tekanan yang sangat luar biasa. Terbongkar ini. Kalau Rismon masuk penjara, wih ngeri. Coba kita tonton seperti ini. Kaitannya dengan pernyataan Bang Rismon, bagaimanapun juga Bang Rismon itu adalah sahabat kami. Kemarin kita sama-sama berjuang, tetapi mungkin dia punya kesalahan masa lalu yang belum tuntas, maka dia terus berbalik seperti itu. Tadi yang disampaikan Pak Taufik, saya menegaskan, apa yang disampaikan masih kami pakai sebagai bahan di kesimpulan, karena tidak pernah dicabut. Satu itu. Yang kedua, Bang Rismon itu menyatakan itu di bawah sumpah. Jadi ketika dia mencabut sumpah dan lain sebagainya, otomatis ada risiko-risiko yang akan dia hadapi. Kan? Jelas kan? Rismon ya waktu menjadi kalau nggak salah saksi begitu kan ya di gugat ijazah Jokowi begitu kan ya, netizen seluit di situ begitu kan. Itu disumpah begitu kan. Bayangkan kalau disumpah seperti itu, ya nampaknya tidak mempan bagi seorang Rismon begitu. Ada konsekuensi, ada risiko-risiko besar. Bahkan tidak hanya itu, Rismon bersumpah lebih baik mati ya daripada meminta maaf kepada Jokowi. Itu salah sumpah juga begitu kan. Coba kita lanjutkan ya, namanya ini menarik lah. Dan lain sebagainya. Apalagi kalau dia ngomong sebelumnya itu melakukan penelitian, katakanlah, mohon maaf, Bang Rismon sampai melihat ijazah aslinya Pak Jokowi. Seharusnya yang dilakukan pertama kali adalah ngomong kepada Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa bahwa ini loh ijazahnya asli. Maka itu ayo kita teliti lagi. Tapi ini tidak. Dia bersama pengacaranya langsung sowan ke Tembok Ratapan Solo. Kan? Nah, nampaknya Rismon ini sudah terlambat. Ya, mengatakan seperti itu sudah terlambat begitu kan. Kenapa? Karena data-data dan bukti-bukti yang disampaikan Rismon ini sudah lengkap, sudah dimiliki oleh Roy Suryo, dimiliki oleh Roy Suryo CS dan pendukung-pendukungnya begitu kan. Seandainya sebelumnya mengatakan bahwa begitu kan ya, belum diluncurkan dan fakta-fakta sumpah di persidangan belum disampaikan bahwa ijazah Jokowi asli, maka kemudian ya aman. Sekarang kan sudah terlambat. Rismon sudah terlambat, bro. Ya.
Coba memohon kita lihat. maaf, memohon ampun, kemudian bawa parsel, dipermalukan membawa parsel di Istana Negara. Setelah itu saya dengar-dengar Risma itu dapat gelar pejabat teras, pemuja hebat tembok ratapan Solo. Pejabat teras gelarnya. Nah, kalau saya ingin nyanyi buat Rismon ini si Malakama, ada lagunya itu nama Kusmoyo. Maju kena, mundur pun apalagi terus kena. Karena kalau Maju kena, mundur apalagi kena. Karena sudah memegang kartu traf ya, Rismon ini begitu kan ya. Kartu traf Rismon ini sudah dipegang oleh Roy Suryo dengan kawan-kawannya begitu. Dia tidak bisa berkutik apa-apa pada akhirnya. Masa maju mundur kena, maju mundur kena. Coba kita lanjutkan ya. Kalau dia mencabut, dia kena pasal 373 KUHP baru. Kalau KUHP lama pasal 242, ancamannya berapa? 7 tahun. Langsung bisa ditahan. Dan silakan nanti dia mencabut. Kalau ada yang melapor, maka pelapor itu minta Rismon ditahan, dia akan ditahan. Nah, jadi makanya ini lagunya Nomo Kusmoyo. Maju kena, mundur pun apalagi terus kena. Mau ke grupnya Termul ternyata masih pengen menjarakan beliau Dari banyak perkara. dari banyak perkara. Mau kembali ke kita, beliau sudah dicap sebagai pengkhianat besar. Nah, itu kan. Apalagi termol ya. Sampai hari ini begitu kan masih ada laporan kepada Rismon begitu. Jadi maju mundur kena begitu. Apalagi yang mau diperjuangkan oleh Rismon. Justru seperti ini blunder, bos. Ya, blunder di situ. Ya, hukumannya dengan pasal-pasal apa yang disebutkan tadi berapa? 7 tahun penjara. Enak loh. Aduh. Makanya yang saya katakan tadi bahwa Rismon ini ada tekanan besar. Sebenarnya buku-bukunya saya akui hebat, sangat luar biasa begitu. Ya karena saya pernah baca di file yang diedarkan di DX kalau nggak salah begitu kan. Nah, pada akhirnya orang akan muncul spekulasi ini begitu. Sangat disayangkan. Aduh, ngeri bos, ngeri. Jadi kabarnya mengatakan bahwa Rismon ya yang menjadi tersangka kasus dugaan ijazah palsu Jokowi ini mendadak berbalik arah dengan mengajukan restoratif justice. Nah, langkah Rismon inilah yang kemudian ditandai dengan permintaan maaf dan pertemuan dengan bekas Presiden Joko Widodo atau Jokowi begitu kan di Solo. Nah, aktivis muda ya media sosial ya Erwan Siti Nugroho mengatakan bahwa Rismon berpikir bisa dengan mudah memperoleh restoratif justice setelah merapat ke Solo sepertinya dialami Egy Sujana dengan kawan-kawan mereka, tapi ternyata ya anggapan Rismon ini salah. Sebab ya Jokowi hanya memanfaatkan Rismon untuk menyelamatkan ijazah aslinya. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, ini sudah dipertegas begitu kan ya, sudah dipertegas ya, dan bahkan mengatakan begini, salah satunya mengatakan begini. Ini diketahui bahwa Rismon Sianeper melaporkan Polda Metro Jaya ya Februari atas dugaan penggunaan ijazah S2 dan S3 palsu dari Universitas Yamaguchi Jepang. Wah, ini ngeri, bos. Ngeri kan pada akhirnya begitu kan ya. Makanya ini diibaratkan bahwa maju kena, mundur kena. Begitulah nasib Rismon Sianeper. Hati-hati betul Rismon. Kalau menurut pakar telematika Roy Suryo ada 3 masalah besar ya kepada Rismon ini begitu kan ya. Salah satu 3 masalah besar ini adalah ya memaparkan 3 besar ini adalah salah satunya dia mengatakan yakni Roy Suryo begitu, ia menduga bahwa Rismon tidak secara sukarela mengakui bahwa ijazah Jokowi asli dan melainkan karena berada di bawah ancaman tekanan yang begitu luar biasa. Wih. Ya. Masalah yang kedua adalah Rismon saat ini justru dipermasalahkan keabsahan S2 dan S3-nya di Yamaguchi Universitas Jepang. Ketiga, ya, posisi Rismon sedang terombang-ambing lantaran SP3 atau surat perintah penghentian penyidikan terhadap dirinya tak kunjung terbit. Nah, hal berbeda dengan Egy Sujana begitu kan. Ini sudah keluar. Setelah restoratif justice ini ditempuh begitu kan ya, SP3-nya ini tidak kunjung terbit. Inilah yang kemudian dimainkan oleh para termol-termol.
Anda keluar SP3-nya ya, dengan salah satunya Anda harus begitu kan ya. Anda harus ya serang dulu begitu kan. AHY, tokoh-tokoh nasional ya, Roy Suryo dan sebagainya. ini ngeri-ngeri sedap, Bos. Ini persoalan-persoalan yang menurut saya pribadi begitu kan ya, maju kena mundur kena, mundur kena begitu kan. Coba kita tonton seperti ini. Saya yakin Rismon ini dalam tekanan dan dia tidak bisa melawan tekanan itu, sehingga dia harus melakukan hal-hal seperti ini. Dan tapi waktu beliau menceritakan tentang masalah restoran bisnis tadi, dia minta maaf, itu di ruangan yang menurut saya ruangan aneh yang tidak pernah dilakukan dan bicaranya kaku. Jadi yang kamera yang ditempatkan itu juga kamera yang sudah standby, yang tidak goyang-goyang lah, seperti itu. Jadi sekali lagi saya yakin Rismon ini dalam tekanan dan dia tidak bisa melawan tekanan itu, sehingga dia harus Putra Batak di medsos menyesalkan sesudah parcel dikasih langsung ditutup pintunya dan parcelnya digotong begitu. Aduh, aku pun menangis melihatnya. Dapatkan parcel yang kemudian kita tafsirkan parcel ini bukan sebuah penghargaan, penghormatan, tapi penghinaan terhadap Rismon. Setelah diberi parcel dia bisa masuk lalu gotong-gotong dengan pengacaranya, dilihat oleh publik, oleh kamera, menyedihkan sekali. Nah, itu Terima yang kasih terjadi. dulu. Ini parah nih. Tenang, tenang. Mau kemana lagi? Mau keluar negeri? Ya monggo, silakan. Posisi Rismon Sianipar kini di ujung tanduk usai bersaksi dalam sidang gugatan ijazah presiden. Kaitannya dengan pernyataan Bang Rismon, bagaimanapun juga Bang Rismon itu adalah sahabat kami. Kemarin kita sama-sama berjuang, tetapi mungkin dia punya kesalahan masa lalu yang belum tuntas, maka dia terus berbalik seperti itu. Tadi yang disampaikan Pak Taufik, saya menegaskan, apa yang disampaikan masih kami pakai sebagai bahan di kesimpulan, karena tidak pernah dicabut. Satu itu. Yang kedua, Bang Rismon itu menyatakan itu di bawah sumpah. Jadi ketika dia mencabut sumpah dan lain sebagainya, otomatis ada risiko-risiko yang akan dia hadapi dan lain sebagainya. Apalagi kalau dia ngomong sebelumnya itu melakukan penelitian, katakanlah, mohon maaf, Bang Rismon sampai melihat ijazah aslinya Pak Jokowi. Seharusnya yang dilakukan pertama kali adalah ngomong kepada Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa bahwa ini loh ijazahnya asli. Maka itu ayo kita teliti lagi. Tapi ini tidak. Dia bersama pengacaranya langsung sowan ke Tembok Ratapan Solo, memohon maaf, memohon ampun, kemudian bawa parcel, dipermalukan membawa parcel di Istana Negara. Setelah itu saya dengar-dengar Rismon itu dapat gelar pejabat teras, pemuja hebat Tembok Ratapan Solo. Pejabat teras gelarnya. Nah, kalau saya ingin nyanyi buat Rismon ini si Malakama, ada lagunya itu nama Kusmoyo. Maju kena, mundur pun apalagi terus kena. Karena kalau dia mencabut, dia kena pasal 373 KUHP baru. Kalau KUHP lama pasal 242, ancamannya berapa, 7 tahun. Langsung bisa ditahan. Dan silahkan nanti dia mencabut. Kalau ada yang melapor, maka pelapor itu minta Rismon ditahan, dia akan ditahan. Nah, jadi makanya ini lagunya Nomo Kusmoyo. Nah, itulah tadi begitu kan ya, lagu-lagu yang kemudian diperankan begitu. Tapi ini agak ngeri-ngeri sedap, Bos. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.